Kalau hari ini kita bertanya, rasanya kita menganggap Allah itu tidak adil. Tetangga kita tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tapi hidupnya luar biasa, rezekinya hebat. Tapi kenapa aku ya Allah yang rajin sholat, rezekiku masih seperti ini? Ini orang yang menganggap bahwa hidup itu hanya bisa dinilai dengan harta, dengan materi. Dia anggap kalau orang sholat itu akan dibahas dengan harta. Bukan. Betapa banyak orang yang punya harta berlimpah, tapi kosong jiwanya, gersang hatinya. Di tengah kegemerlapan harta yang dimiliki, dia merasa kesepian, kesunyian dengan harta itu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada amalan-amalan yang selama ini kita pertahankan di bulan Ramadan, sulit sekali kita pertahankan setelah Ramadan itu pergi. Ada orang yang menjaga ibadah sholatnya selama Ramadan luar biasa awal-awal waktu. Ada orang yang menjaga amalnya, tiada waktu dalam beribadah itu kecuali berjamaah. Selama Ramadan tidak pernah lepas lantunan dari bibirnya kalam-kalam Allah. Pertanyaannya adalah, apakah setelah Ramadan itu pergi semua itu bisa ditingkatkan, atau kita kembali menjadi orang-orang yang digambarkan Allah ibarat perempuan yang menenun, setelah benang itu ditenun menjadi kain, lalu dia tarik benang itu sehingga bercerai-berai kembali. Beberapa pertemuan saya sudah sampaikan bagaimana seekor kerbau yang hidupnya dalam sebuah kubangan yang penuh lumpur. Memang dia senang dengan lumpur. Maka oleh sang pemilik, kerbau ini dibawa ke sungai, dibersihkan, dimandikan, dicuci, digosok. Sungai inilah Ramadan. Maka setelah tubuh kerbau yang berlumpur tadi itu dibersihkan, dicuci, lalu digiring menuju pulang ke kandangnya. Tapi sangat disayangkan ketika melewati kubangan tadi, kerbau yang sudah bersih tadi, yang sudah digosok tadi, yang sudah dicuci tadi, tidak tahan melihat kubangan itu. Lalu ia menceburkan dirinya kembali ke kubangan yang penuh lumpur tadi. Betapa banyak kita yang meniru tamsil yang saya katakan tadi. Selama sebulan sudah digosok, sudah training menjadi orang-orang yang pilihan militan, berjuang untuk menundukkan hawa nafsu. Tapi begitu Ramadan pergi, dia tidak tahan dengan dunia ini. Dia tidak tahan dengan syahwat dunia ini. Dia yang sudah bersih, sudah menjadi orang-orang pilihan yang bergabung dalam jemaah yang kuat, menceburkan dirinya kembali kepada lembah kemaksiatan, silau dengan dunia ini. Maka ada beberapa hal, cara bagaimana kita bisa mempertahankan ibadah terbaik kita sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita. Kalau kita beribadah hebat karena bulan Ramadan, maka Ramadan akan pergi. Lalu kalau dia pergi, apakah kita akan kembali menjadi orang-orang yang tidak lagi ahli ibadah? Maka beribadahlah hanya karena Allah. Mau Ramadan, mau bulan apapun, kita beribadah karena Allah. Dan kalau kita sudah beribadah kepada Allah, yakin Allah akan memberikan solusi apapun ketika kita menghadapi masalah dalam hidup di dunia yang fana ini. Maka tips yang pertama yang akan kita lakukan setelah Ramadan pergi, di bulan Syawal dan seterusnya, adalah menjaga doa kita. Karena doa itu adalah senjata pemungkas kita. Lihatlah rentetan wajibnya ibadah puasa, Al-Baqarah 183, 184, 185. Maka di 186 Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kata Allah, kalau ada hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawab, katakan fa inni qarib, bahwa Allah itu sangat dekat.
Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkan setiap hamba yang meminta dan berdoa kepadanya. Tapi ayat itu tidak putus sampai di situ. Ada beberapa syarat yang ditawarkan Allah kalau doa kita mau dikabulkan Allah. Falyastajibu li. Mereka harus tunduk, taat, harus patuh kepadaku. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, dan tetap komitmen istiqomah, selalu berkata yang benar, selalu bertindak yang benar. Maka inilah orang-orang yang doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita bertanya, rasanya kita menganggap Allah itu tidak adil. Tetangga kita tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tapi hidupnya luar biasa, rezekinya hebat. Tapi kenapa aku ya Allah yang rajin sholat, rezekiku masih seperti ini? Ini orang yang menganggap bahwa hidup itu hanya bisa dinilai dengan harta, dengan materi. Dia anggap kalau orang sholat itu akan dibahas dengan harta. Bukan. Betapa banyak orang yang punya harta berlimpah, tapi kosong jiwanya, gersang hatinya. Di tengah kegemerlapan harta yang dimiliki, dia merasa kesepian, kesunyian dengan harta itu. Tapi betapa banyak orang-orang yang hartanya tidak berlimpah, sederhana, tapi nyenyak tidurnya. Sebaliknya orang-orang yang saya katakan tadi bergelimang dengan harta, tidur pun sulit. Maka kalau dalam setiap ibadah sholat Jumat saya melihat ada jemaah yang tidur, luar biasa. Berarti dia sulit tidur. Maka dia enak tidur di masjid, karena itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, jangan main-main dengan doa. Minta kepada Allah, tapi jangan kau sekutukan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kau sembah Allah, tapi kau jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jangan kau minta kepada Allah, tapi kau menuhankan tuhan-tuhan selain Allah. Kalau kamu ingin rezekimu lancar dalam berdagang, minta kepada Allah, bukan minta kepada dukun, bukan minta kepada orang-orang pintar, tapi minta kepada Allah. Kalau kamu masih menyelipkan, kamu meminta kepada Allah, tapi kamu memakai perantara orang lain untuk meminta kepada Allah, tusyrik billah. Yang kedua, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, beribadahlah dengan ikhlas. Kalau ada orang bertanya apa itu ikhlas, lihat surat Al-Ikhlas. Kenapa dengan surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas? Surat yang kerap kita baca itu hanya berisi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas, tapi nama surat itu surat Al-Ikhlas. Artinya kita beribadah bukan karena siapa-siapa. Kita mau menjadi orang-orang yang taat kepada Allah bukan karena si anu, karena si fulan, tapi kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang panglima perang, Khalid bin Walid, pernah dicopot dari jabatannya sebagai panglima perang. Tapi begitu dia dicopot, dia pun tetap berperang dengan luar biasa. Maka ketika ditanya kepada dia, ya sahabat Khalid bin Walid, kenapa engkau berperang luar biasa sementara engkau sudah dicopot jabatanmu dari panglima perang? Maka Khalid menjawab, aku berperang bukan karena si fulan, bukan karena si anu, tapi aku berperang karena Allah. Karena aku berperang kepada Allah, aku ingin syahid kepada Allah. Hidup mulia atau mati syahid. Yang ketiga, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, biasakan dengan amal-amal yang sedikit tapi rutin, ketimbang dengan amal-amal yang banyak tapi hanya sekali-sekali. Apa salah satunya? Bagaimana kita bisa menjaga kebersihan? Bagaimana kita bisa bersedekah dengan uang-uang recehan? Itu pun sudah sedekah yang kalau itu rutin dilakukan punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang dermawan hanya Ramadan saja. Ketika Ramadan tiada hari tanpa berinfak, tiada hari tanpa bersedekah, tiada hari tanpa anak yatim, tanpa orang miskin. Ironinya yang kita lihat, begitu Ramadan pergi,
Tidak ada lagi yang memperhatikan anak yatim, tidak ada lagi yang memperhatikan orang miskin. Kita menjadi orang-orang yang pelit, kedegut, kikir, bakhil dan sebagainya. Itu berarti tanda-tanda bahwa kita gagal dalam berpuasa Ramadan. Yang keempat yang harus kita pertahankan adalah bertemanlah dengan orang-orang soleh. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan merasakan wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan tukang patri, maka kita akan terkena percikan apinya. Yakinlah, bertemanlah dengan orang-orang soleh, dengan hafiz, dengan para ulama. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat yang terbaik dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sering-seringlah kita muhasabah diri. Kita lihat diri kita ini, jangan lihat orang lain. Apalagi ketika sudah terbaring di pembaringan, pikirkanlah apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Akankah kita masih beri Allah kesempatan hidup besok? Lalu kalau sampai hari ini kita belum juga berubah, lalu menjadi apa kita? Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa selain bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaikilah, berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita yakin, kita sadar bahwa kita hidup semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Barakallahu fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.